Kita nyari rapper. Oke, punya TikTok nggak? Punya. Banyak nggak followersnya? Enggak. Oke, makasih. Nggak jadi. Gue buka kartu lo aja. Iwaknya keren. Tapi kenapa nge-rap bahasa Indonesia tuh nggak keren? Harus jadi dosen. Masih banget ya. Jadi dosen kamu jangan mau menghina profesi saya ya. Rumit, problems, udah kelar. Lu kemana? Susah. Besok kalau bikin grup namanya Langsam. Ada beberapa kolaborasi. Yang pertama itu Korigor. Abis itu sama Apakah 2021 Raben akan menjadi all good? Bener kata Bang Juli tadi sih, 2021 emang bakal lebih membakar dari sebelumnya. MC event banyak, Gitu. tapi MC culture hip hop cuma Raben. Salah, Rada, bencong. Yo, masih barengan sama Yako dan juga Tututuan 13 di What's Poppin'. Wow. Dan di What's Poppin' kali ini sebenarnya udah kita request dari lama. Susah waktunya tapi. Aduh. Enggak, karena memang jam kerjanya dia sama kita soalnya. Betul. Dia salah satu orang yang bergerak di pelaku juga. Wah, dia ini saingannya Ruben Onsu. Semua bisa. Wah, betul. Ruben Onsu bisa semua. Dan sebelum gue juga sama nih, bisa semua. Dan dia juga di lirik-liriknya sering memotivasi. Benar. Ya kan, contohnya lebih baik. Belum masuk, tunggu belum masuk. Tunggu, ini masih di depan, masih gue masih masih di mute juga lu. Gitu. Gitu. Dia bermotivasi pendengarnya untuk lebih baik. Lebih baik. Nah, tuh cluenya tuh. Dan dia memanggil pendengarnya brother baik. Brother baik, benar. Dia juga ada di sebuah media. Sebuah media, saingan kan? kita medianya. Nggak ada saingan menurut kita. Biar beef dong. Ya kita lebih keren gimana? Halo. Enggak deh. Dan dia ada di menurut gua dia ada di scene banyak sih, kayak di skate ada, di skena dance B-boy juga dia ada. nongkrong. Ya rap sudah pasti. Enggak afdol, enggak ada dia. Acara B-boy, ya acara skate tuh enggak ada dia tuh. Belum ada sih bisa ngambil tempat dia di party itu sih tuh. Enggak. Belum ada Tak sih. tergantikan. Oh, Brother baik ini brother tidak baik. tergantikan. Oke, langsung ya, please welcome Rabe. Silakan. Ayo coba masuk. Kayak baru datang. Dari tadi udah nungguin. Kayak orangnya gak ada gitu ya. Raben, apa kabar Ben? Baik, brother. Wih. Apa kabar? Apa kabar? Tampilannya baru nih kayaknya. Iya nih. Kemarin soalnya kumisnya agak lebih gondrong, sekarang baru dipotong. Oh, kenapa? Dia Kenapa akhirnya enggak, memutuskan dia untuk emang potong? mau mengejar image Damian Marley ke depannya. Oh, gondrong. Oke. Gue sebenarnya terinspirasi Meter Mouse, man. Ois. Meter Mouse sama Pretty Rico. Emang Brewokan dua-duanya gondrong. Tapi selek tuh dua-duanya tuh. Iya, gue gak tahu kalau itu ya. Dia yang bilang. Kumisan, jagotan kayaknya keren gitu. Indie garuk lah. Oke. Minta digaruk kan karena dia dong tukang garuk-garuk. Oke. Tapi ini emang image yang lo mau tampilin nih sekarang nih 2000. Gimana ya? Enggak sih sebenarnya, gara-gara alat cukurnya rusak. Terus gue mau beli lagi kayak ntar dulu, terus nggak kepikiran akhirnya udah panjang banget. Ya udah jadi males banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, coba jalanin aja dulu. Coba jalanin dulu apa pacaran. Ya, yang penting istrinya nggak masalah ya kan. Iya. Biasanya kan di situ istri tuh. Soalnya kalau mau gunting rambut pun kayaknya harus pengen gunting rambut gini-gini. Gue udah nggak ada konsep, mau ngobrol sama Gans. Ada lagi teman gue JJ namanya, mau potong rambut sama mereka juga gue malah bingung. Jadi kayak ya udah ntar aja deh. Gampang banget soalnya sekarang kalau mau potong mah. Iya. Solusinya. Oke. Jadi Raben kemarin tuh kalau mau pamit sama istri gini nih. Pamit ya. Buka jendela. Disikap. Ben, tapi kesibukan lo sekarang apa nih, Ben? Lagi apa nih Ben? Balik lagi sih sebenarnya ke movement, karena gue lagi ngelihat kan gara-gara pandemi agak sepi ya semuanya, tapi movement kita tuh masih dicari gitu. Jadi selain musik pasti gue ada lagi tahun depan ada yang dirilis, banyak yang mau dirilis kolaborasi juga, tapi movement yang lagi gue kepikiran, lagi gue pengen bikin lagi. Apa nih Ben? Bocoran movementnya?
Kalau dulu kan kita biasa movement bikin acara terus cari penampilnya, siapa yang mau manggung, siapa yang mau ngisi. Sekarang justru movementnya masalah duduk bareng. Terus gue pengen bikin namanya tuh dengan istilah kesempatan tapi santai. Kesempatan tapi santai ya. Nah, nama resminya belum jadi, cuma Core-nya itu ya. Core-nya itu sesuatu yang lo dapat kesempatan, tapi sesuatu yang lo bisa nikmati dengan santai. Ada movement yang gue lagi berencana. Kebetulan DM-nya banyak ke gue kayak kapan jadinya bikin acara untuk duduk barengnya. Ini lebih kayak ngobrol bareng, workshop gitu Ben ya. Lebih kayak ngobrol bareng. Wah, seru men. Ngobrol bareng karena kita nggak bisa bikin acara rame-rame kan, nggak bisa ada musik dan coffee shop banyak banget. Yang punya coffee shop juga semuanya ngajakin bikin di sini dong, tapi semuanya bilang gitu, tapi pas mau ditawarin jangan segitu deh. Satpol PP-nya lagi sering dateng gitu. Cuma gue jadinya merasa kalau banyak pelaku tuh udah mulai pinter dan merasa nggak bisa nih lo cuma bikin lagu doang atau bikin sesuatu yang ya udah bikin doang gitu. Akhirnya mereka pengen sesuatu yang menembus dari kebiasaan mereka. Kalau cuma ngincar viral doang, mereka udah mulai pinter kayaknya. Akhirnya gue kayak kepikiran bikin itu sih dalam waktu dekat. Jadi ini akan masih terkait, berarti project yang terkait dengan album loh? Enggak sih, terkait dengan gue juga bosan aja, bingung mau bikin panggungan kita nggak bisa. Ada surat izin dan lain-lain. Jadi bisanya duduk bareng yang nambah temen mungkin, atau yang anak sekolah kan juga banyak yang pada di rumah nih, mau keluar tapi yang nggak bisa yang hore-hore banget, yang santai-santai, bikin ini aja kayak gini. Lebih kayak forum diskusi ya berarti ya. Ya forum diskusi, tapi gue lebih pengen ada circle tongkrongan aja sih kayaknya. Berarti offline nih ya, pingin ya sebenarnya. Offline sih pengennya. Cuma kalau nanti ada turunannya ke online? Ke online gue belum tahu. Oke. Wow, menarik ya. Karena tadi lo bilang pingin ngongkrong diskusi segala macam. Apa sih yang mesti didiskusiin tuh Ben? Karena gini, sebenarnya bukannya gue yang pengen mendiskusikan, tapi mereka yang nanya mulu. Pasti lo ada dong yang di DM. Ini gimana caranya, itu gimana caranya. Dan ini sebenarnya datangnya dari kelakuan gue sendiri. Jadi pertama gue bikin iseng video YouTube cara gue bikin lagu rap. Yang terakhir adalah record, langsung direkam eksekusinya seperti apa. So, kita langsung aja mulai. Gue bikin di YouTube, kebetulan waktu itu ada rapper Malaysia. Gue bikin di YouTube, gue taro, rame komennya. Dan komennya bertanya, bang kalau gini gimana. Capek gue jawabin satu-satu. Abis itu gue iseng bikin lagi. Kerja sama salah satu e-commerce yang mereka akhirnya gak mau support gue. Jadi gue bikin judulnya cara bikin studio di rumah di bawah 2 juta. Itu dia untuk kepentingan buat bikin studio di rumah yang budgetnya di bawah 2 juta. Jadi gue bikin gambarnya tuh gue belanja online di e-commerce ini, beli mic, beli kabel, beli sound card yang paling murah, cara bikin studio. Udah tuh di bawahnya, bang cara ini gimana. Capek gue jawabin komen-komen. Mendingan bikin kayak gini, kalau mau datang ayo kita duduk kita ngobrol gitu. Jadi gue ngerasa mereka terbuka pikirannya dengan ramainya sosial media yang kalau mau gimmick atau viral atau sensasi-sensasi doang, mereka juga merasa kayak bosan. Akhirnya mereka pengen gimana ya kalau belajar sesuatu ini next level dan nggak ada biaya juga. Lebih dalamin itu lagi lah ya. Lebih dalamin hal-hal dasarnya doang biasanya. Misalkan banyak kan TikTok dengan lagu-lagu yang udah diobrak-abrik lah, diotak-atik. Nah akhirnya banyak ada adik-adik ini yang adik-adik teman-teman tuh yang ngerasa kayak ini gimana sih bikin cara musik kayak gini. Dan dasarnya tuh ada, cuma bedanya di Indonesia masih jarang yang bikin di kita tuh jarang yang bikin bahasa Indonesia. Kalau di YouTube banyak how to-nya tuh bahasa Inggris semua. Iya. Nah, mereka tuh kasih kesempatan dasar. Cuma kasih beli alat-alat dasarnya udah jadi. Ada yang ngajarin tapi nggak hip hop. Di YouTube. Dan gue nggak harus hip hop juga, cuma emang kesempatannya untuk ya berbagi aja buat adik-adik, buat teman-teman lah. Emang kebanyakan paling lebih muda sih. Menurut gue ini jadi satu hal yang menarik dan bisa banget untuk jadi besar sih. Jadi untuk e-commerce yang gak jadi kerjasama emang enak, lu rugi. Itu kira-kira kapan berjalan tuh Ben? Gue tuh targetnya sebelum 2021. Berarti akhir tahun ini nih? Akhir tahun ini bentar lagi. Wow. Gitu. Semuanya juga udah pada. Intinya mereka juga bosen kan. Mereka pengen mau nyari acara juga susah. Kalaupun ada acara mereka juga mikir 2 kali datang apa enggak. Pengennya acara duduk santai, udah ketemu ngobrol aja. Tapi gue juga
gue nggak menaruh biaya harus daftar segala macam, enggak sih. Tanggal segini jam segini di sini datang aja. Kewajibannya lu cuma boleh mesen karena kan biar yang tempat oke. Nah, tapi kan lu filteringnya agak susah tuh Ben. Tiba-tiba datang 200 gimana lu? Nah itu yang gue takutin. Makanya gue belum berani minggu depan weekend ini belum berani. Okay. Paling gue bisa melakukan itu flyernya H-1. Oke. Akhirnya flyernya H-1 yang emang udah banyak nanya gue kasih direct. Tanggal segini kalau mau datang ayo, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Gue coba kayak gitu paling. Nice. Wah itu menarik sih Mas. Gue dikit banget sekarang forum untuk berdiskusi gitu ya. Yang mana itu sangat penting sih sebenarnya kan. Ya mungkin kita bisa cari semua dari YouTube, tapi begitu lu bisa belajar secara langsung dua arah itu satu hal yang berbeda kan. Jadi menurut gue yang lo lakukan sangat-sangat baik sih men. Karena lu brother baik memang. Itu dia. Gue juga capek jawabin DM ternyata ya. Gila Lu gak ada yang santai sih, kadang-kadang nanya, "Bang, panjang ya. Kayak gitu gimana caranya?" gitu. Apanya gitu. Cuma kayak gitu, tapi mereka gak jelas kadang-kadang. Dan akhirnya sebenarnya gue banyak belajar dari Flav. Dari Flav kan banyak peserta tuh, peserta rapper, terus anak-anak pelaku. Terus gue juga sempat ngobrol sama teman-teman dari Flav. Dari situ pun banyak yang masuk ke DM gue karena mereka melihat, oh ternyata kesempatan genre ini khususnya hip hop ini bisa lebih luas. Nah itu yang memang selama ini gue kayak pengen ngasih tahu kalau kita di negara kita tuh nggak kalah keren daripada negara lain. Cuma kesusahannya kita ribet aja sama industri. Kita selalu di nomor 2 kan dan lain-lain. Dan nggak bisa komplain juga karena genre lain juga seperti itu tapi jalan-jalan aja. Nah maksud gue sebenarnya kita udah hidup aja sih karena udah gue kayak lo bilang tadi gue gimana banget tapi hidup aja dari semua komunitas yang gue lakukan. Itu jadi gue pengen nge-share buat teman-teman yang lain kayak lo bisa bikin movement ya sesuatu yang lebih baik buat lo lah paling enggak gitu. Wah, menarik. Lo ada rencana nggak Ben? Lo ngelakuin ini? Lo silakan lo minum dulu Pi. Dari tadi nggak diserahin minum dulu ini. Segedil. Jager ini ice cold shot dulu. Thank you Jager. Ini kan offline ya rencananya. Cuman kan kita ngelihat banyak yang DM lo itu mungkin aja dari luar kota dan nggak bisa datang. Lo ada kepikiran nggak sih maksudnya buat ini pada saat lo terjadi itu nanti lo live juga di Instagram gitu untuk bisa teman-teman yang lain itu untuk nonton gitu. Itu udah sering gue lakukan untuk live Instagram. Iya pasti. Buat teman-teman gitu juga dan banyak yang terjawab juga. Tapi buat gue akhirnya gue menyadari kapabilitas gue dulu. Gue melihat orang yang bisa gue ketemu aja dulu untuk tahu tipe pertanyaannya. Sampai gue yakin suatu saat kalau misalkan udah sering dilakukan, gue selalu tahu jawaban mereka. Jadi kalau sebelum nanya lo pasti mau nanya ini kan gitu. Jadi gue coba dari skup kecil yang ada di Jakarta aja dulu. Nice gitu kan. Kalau di sini udah kena, yang di luar pasti ya, akan lo ajak jalan ya untuk road tournya segala macam. Cuman ada possibility nggak pada saat ya lo offline ini terjadi diskusi 1 jam lah gitu, terus kemudian akan lo rekam, lo jadi kayak lo edit untuk lo upload di. Menarik tuh Ben. Ada sih, ada. Cuma gue mencoba mengemas lebih menghiburnya lagi karena kalau sejauh ini kepikirannya ya udah kalau kayak gini kan masih seru ya. Tapi kalau sejauh ini gue kepikirannya ada kamera, gue ngomong depan mereka, bahkan gue nyiapin beberapa PowerPoint mungkin supaya mereka oh ini gitu. Tapi kalau dikemas seperti itu bahkan udah ada timnya yang kayaknya emang mau ngerjainnya juga gitu. Jadi gue fokusnya ke materinya dulu. Tapi nextnya kalau emang udah ada turun ke situ ya udah kalau bisa dijual mah kenapa enggak? Itu dia maksud gue. Karena ini menurut gue ini apa ya, lo tuh banyak sekali kan visi-visi ya gitu. Hanya saja mungkin karena lo bilang one man show atau apa itu lo jadi banyak sekali yang mesti lo jalanin sendiri. Cuman apakah ini juga bagian dari tag? Kita tahu lo adalah orang di balik tag gitu. Tag sendiri itu singkatan dari teknik, attitude, karakter, knowledge. Exactly. Dan ini dengan lo adanya si workshop atau diskusi ini kan bagian dari tag juga. Gue punya bajunya tag. Jadi gini, gue pengen buka satu kartu tentang apa yang gue pengen bikin ini. Bocoran kita. Jadi kalau tag emang sudah mendarah daging yang belum gue expand lagi penggunaan namanya kan. Cuma harapan gue kalau gue bikin ini
ada teman-teman Westwell atau All Good atau label-label siapapun yang mau scouting, coba datang ke sini untuk cari tahu mereka semua. Gue yang lain sih nggak tahu, tapi kalau saya standby sih. Cuma maksud gue gini loh, karena gue tahu banyak yang bagus dan mereka merasa bagus dan mereka curhat, mereka bertanya, mereka ingin ini, ya udah, mendingan gue suruh datang semua. Yang kedepannya gue juga akan open buat semuanya. Mungkin cepet 100 kali, jangan cepet kali ntar ngomel lagi. Mau gak lagi. 100 mau datang, ayo. Harus mau datang, ayo. Paling gue hanya bikin tempat duduk barengnya aja. Karena di luar negeri pergerakannya tuh emang udah seawam itu. Dan di Indonesia, ini gue jujur aja, di Indonesia tuh masih banyak yang miskom di saat mereka berusaha nge-rap. Contoh, pasti lo udah pernah lihat bukan 1-2 kali seorang YouTuber atau mungkin penyanyi yang berusaha dibikin versi hip hop R&B dikit-dikit atau mungkin boy band girl band, tapi nggak kena. Karena apa? Karena gue ambil contoh K-pop, mereka dasarnya di luar belajar hip hop R&B-nya dan kultur yang emang keren, dance-nya keren dan lain-lain. Di Indonesia udah ada, cuma banyak yang ingin melakukan itu ke industri, nggak belajar sama yang udah jago di Indonesia. Lu sih ngeyel industri gitu. Terus mikirnya kayak gini aja nih laku. Dan kadang-kadang negara kita gitu kan, udah gini aja ntar laku, yang penting laku. Iya laku, jadi tapi terlihat kalau bodoh, tapi jadi terlihat bodoh terus ya udah yang penting naik. Nanti kalau udah naik baru ini. Ya bukan masalah itu, kita harusnya udah bisa bersaing sama negara lain. Oke, nice. Itu aja. Cuma kita banyak yang ketutup aja aksesnya, pintunya. Akhirnya yang keren-keren kayak kita, keren-keren kayak kita tuh kadang-kadang nggak dilibatkan, sesimpel itu. Kayak kita tuh, maksud gue gini, gue ambil contoh teman-teman Urban, Bian atau teman-teman dance battle gitu ya. Mereka dance-nya keren-keren juga, tapi kalau mereka yang sebenarnya ditanyakan bagaimana dance yang baik dan benar, pastinya nanti nongol di industri besar televisi dan platform panggung itu pasti lebih rapi lagi gitu. Cuma kita nggak suka ngeliat, dan akhirnya yang keren-keren kita di negara sendiri aja. Bahkan banyak, gue ambil contoh nih yang di video klip lebih baik yang dance itu, kan gue pakai dancer. Dia itu diundang ke luar negeri udah sebagai juri, usianya masih 20 tahun. Namanya Denzel. Dan dia udah sebenarnya udah somebody banget di dunia. Tapi di Indonesia dia nggak dikenali, nggak dianggap. Sempat dia pernah dapat job, dia cerita sendiri sama gue, dia dapat job tapi jobnya tuh nggak ngerti kalau dance-nya dia tuh nggak bisa dance sembarangan. Udah ada kultur dan lain-lainnya. Nah, yang ngasih job tuh kayak nggak mau belajar, cuma mau nge-hire karena bagus. Nah itu yang menurut gue kayak sayang banget, ada yang miskom. Padahal kita udah keren juga. Benar. Banyak Jadi gitu itu pentingnya forum-forum diskusi seperti ini biar ilmunya juga jadi lebih menyebar ya. Iya. Nice. Jadi seharusnya lu buka workshop seperti ini bukan buat teman-teman umum harusnya, Ben. Buat orang-orang label biar mereka ngerti. Kalau orang label sebagai orang radio ada capeknya sendiri gue. Cuma gue malas ngomongnya di sini. Oke, itu tadi menurut gue movement yang lu mau bikin sungguh sangat menarik. Mudah-mudahan dilancarkan, men. Thank you. Tapi gue mau bahas Raben sebagai seorang rapper nih sekarang. Let's go. Setelah merilis album Brother Baik di 2020 bulan Agustus. Ya. Single yang lu bikin video klip itu terakhir adalah Lebih Baik. Sedangkan ada 7 track di situ. 6 track di situ. Apakah akan ada video klip berikutnya, Ben? Ada. Cuma itu gue berani bilang EP itu sesuatu yang pilot project. Jadi rencananya itu dirilis seminggu sebelum Fluff awal yang di bulan April. Oke. Harusnya Pandemi udah set seperti itu tuh ya. Udah. Wah, siap. Tapi masih lumayan serabutan. Biasa album EP. Serabutan. Ya udah, yang penting besok rilis gini. Pandemi mundurnya ke Agustus. Yang nggak sengaja Agustusnya juga ternyata sebelum Fluff juga. Sebelum Fluff juga. Oh iya ya. Benar. Sebelum Fluff juga. Cuma akhirnya gue lebih karena pandemi juga, gue akui promonya tuh nggak ada yang besar-besar banget. Cuma lebih kayak uji mental, terus serabutan karena tim yang bantuin gue nih semuanya teman-teman kampus gue, ngejalanin semuanya sampai ngebentuk apa yang udah dibantu dari Rendang Records. Jadi Rendang Records. Dan lo ada showcase kan sebenarnya, yang intimate showcase. Kan? Ada. Gue bikin showcase
internal pakai Zoom dan gue juga nggak promoin banget. Jadi yang mau masuk emang orang-orang yang emang pengen tahu gitu ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah sih cuma 60 orang. 60 orang. Tapi menurut gue 60 orang ini adalah orang yang aware dengan apa yang gue lakukan. Gue merasa di situ kayaknya udah something banget. Kalau misalkan gue bikin promo yang besar-besaran dengan lain-lain, pastinya bisa lebih besar lagi. Gue live di YouTube apa segala macem. Cuma waktu itu gue minimalisir karena yang penting gue bikin dulu dan gue tahu selaknya. Sesimpel pakai OBS-nya misalkan. Itu gue kerjasama sama metronom juga teman-teman. Udah bikin semua. Oke. Ternyata segini, hasilnya segini. Ya udah biar ada aja dulu. Gitu. Tapi nextnya gue udah gue bisa ngebaca segini. Pergerakan selanjutnya. Video klip masih ada. Habis itu nanti tahun depan baru ada sesuatu lagi paling. Gitu. Nice. Setelah lu rilis EP Brother Baik, menurut lu responnya sesuai yang lo harapkan gak men? Enggak sih. Enggak sesuai dengan gue harapkan karena gue nggak punya harapan. Jadi gini, maksudnya gue bikin terus oke nih akhirnya ada sesuatu nih. Gue rilis terus ya udah gue nggak tahu mau ngapain. Gue cuma berpikir tiap lagu nanti ada video klipnya dan lain-lain. Ternyata susah. Bikin video klip lagi. Ntar lu deh. Nah yang nggak sesuai adalah ternyata susah ya ngejalanin dengan promo dan ininya lain-lain. Akhirnya ya udah. Gue bisa dibilang on hold sih, tapi on holdnya bukan yang nggak dipikirin gitu. On holdnya kayak oke, kayaknya ini bagus ini, tapi gue mandi dulu deh berangkat kerja. Ini kayaknya bagus di sini, tapi wah ada yang ngajakin content skate nih, ya udah cabut. Gitu. Tapi gue pikirin ada plannya coba ntar. Jadi gue ada distract gitu ya. Ada banyak distractnya. Cuma gue on hold. Cuma gue lebih berpikir gimana caranya setiap lagu ini punya delivery yang pas dulu, udah selesai, sampai gue hatam dengan megang lah bagian-bagian yang bisa gue kerjainnya. Gitu. Karena buat gue lu orang yang kalau bikin sesuatu tuh nyangkut Ben. Bener. Saya kalau ngeluarin duit boleh tuh, boleh. Saya gimmick yang dia bikin selalu nyampe menurut gue kayak itu rabe nyet, semua orang jadi kayak itu rabe nyet gitu kan. Itu nyangkut banget tadi ya. Nyangkut banget terus ada kayak masa-masa orang bener-bener yang kayak gitu. Terus dia ngerilis bilang sama si A cuma makan Indomie doang tuh tai banget menurut gue kayak. Ini orang nih tapi nyangkut gitu. Brother Baik ya sampai kan. akhirnya semua orang jadi kayak gimmick, bilang sama si A tuh, bilang sama si A tuh. Gimmicknya selalu dapet ya. Iya, jadi menurut gue emang EP lu kemarin potensinya luar biasa banget menurut gue. Cuma mungkin karena ini pandemi dan lu nggak bisa melaksanakan semua apa yang sudah lu rencanakan. Benar. Banyak kegiatan juga ya kan ini itu. Seharusnya itu bakal lebih pecah kalau misalnya semuanya plannya tercapai mungkin ya. Benar. Cuma karena dari proses mengebuatnya aja emang nggak ada niat besar untuk ngelibatin orang-orang, jadi gue juga nggak pengen eksplosif banget. Tes market aja dulu, tes gini. Oh ya udah. Nextnya mungkin gue kepikiran coba agak ke kiri, agak ke kanan, agak ke atas, agak ke bawah. Nice. Baru gitu. Tapi lebih promising lah paling enggak. Yes. Gitu paling tenda ya masih ada lah yang dibikin gitu. Ini kalau secara Raben ini adalah ini apakah ini EP pertama lo atau ini EP resmi pertama sih. Cuma sebelumnya emang udah pernah bikin di CD yang mixtape bagi-bagi gitu. Dan kalau kita ngomongin jejak internet ya istilahnya. Jejak internet gue paling jejak digital gue paling Jakarta, Jam Time, Seperti Hutan. Sebelum itu kan dulunya juga ada Rumit, terus ada lagi yang masih zaman dulu lagi. Dan itu semua udah jadi sesuatu, cuma udah gue bukan kebumikan, museum lah. kubur dalam-dalam. Iya. Jadi gue lupakan. Oke, ini yang paling baru yang dianggap restart dan refresh. Oke. Dibanding sebelum-sebelumnya. Berarti Brother Baik ini adalah milestone pertama, EP pertama lu nih ya. Bisa dibilang sih ya, sesuatu yang beneran dikerjain gitu. Lu gatal nggak pengen bikin aku abis ini album Gatel sih. Wih. Gatel banget. Wajib. Kapan rencananya Ben?
Stop dulu teman-teman. Oke. Kita tahan dulu nih bocoran Raben. Karena Raben ini adalah berasal dari sebuah media. Kita juga punya satu media. Media julid. Media julid. Wih. Kita ingin ngajak Raben untuk nonton bareng Gogon Gosip-Gosip on the deal dari Bang Julid. Yoi. Dan abis itu kita bahas apa yang dia akan sampaikan ya. Siap. Karena kita juga belum nonton. So, check it out Bang Julid. Ayo sob, balik lagi di GON Gosip on the deal bareng Bang Julid, Tuan 13 dan Mbak Yako yang sekarang lagi sibuk berpitutur setelah hibernasi 1 bulan. Hai. Ada apa di episode kali ini di GON Gosip under deal. Jadi banyak sekali berita yang baik. So, watch this. Selanjutnya, yang pertama kita punya musik kata dari Bang Sony Chill. Sepertinya musik kata akan back again alias kembali lagi karena di postingannya Abang Sony Chill sudah ada pergerakan kalau musik kata akan kembali lagi dengan Malik Rus, salah satu Congyang Men dari Semarang. Nah, asik nih ya kalau udah makin banyak media hip hop di Indonesia yang berbicara tentang hip hop Indo dan segala movementnya. Wow, ya semoga apa yang terjadi dengan musik kata dan Sony Chill, Abang Sony Chill maksudnya, sampai terjadi break, semoga tidak terjadi lagi. Di sini Bang Julid hanya mendoakan dan memberi support untuk Abang Sony Chill supaya musik kata nggak berhenti. Yeah. Dan berikutnya kita ada dari Ghosty Gang. Ini sih lucu. Ghosty ini rapper dari Padang dan dia suka dengan BDSM, BSDM maksudnya ya, bukan BDSM, Bang Ghosty. Jadi di balik aura seramnya Ghosty Gang dengan liriknya, dengan metal rapnya, suara yang parau-parau, karakter yang kuat, ternyata Bang Ghosty ini suka pakai itu kondisioner buat rambutnya supaya tetap cantik dan menawan. Ya ampun Bang Ghosty, udah karakter sangar-sangar dari Padang malah pakai kondisioner. Ya ampun, kayaknya Bang Julid butuh nih buat rambut pakai kondisioner. Selain itu, Bang Ghosty ini kenapa takut sama kecoa ya? Dan itu ketangkep mata lagi, nggak takut apa? Nggak malu apa sama fansnya? Waktu di interview sama Mbak Yako sama Tuan 13, tiba-tiba lari ke sana ke sini cuma gara-gara takut kecoa. Ya ampun Abang Ghosty. Gimana ya jadinya ya? Mbak Yako yang selama 1 bulan penuh hibernasi dari media sosial khususnya Instagram, tiba-tiba aja muncul pakai marah-marah. Tiba-tiba ada kalimat-kalimat Jawa tentang pitutur, tentang apa yang harus kita lakukan untuk berucap dan lain-lain. Apakah Mbak Tato sampai? Apakah Mbak Yako akan membuat musik dengan Mustang Music dengan pitutur? Bang Julid sih demen banget kalau kayak gini karena sudah banyak kalimat-kalimat Jawa yang digunakan di pop lokal. Jadi wong Jawa ora lali karo Jawane. Jadi banyak sekali nih, macem-macem deh pokoknya. Oke, berita terakhir dari salah satu media hip hop terbesar di Malaysia, yaitu Malaysian Hustler alias MH yang kemarin baru berkolaborasi dengan Bang Julid di Tarung Produser. Tiba-tiba sudah memantau rapper Indonesia. Di feed-nya sudah dimunculkan rapper Indonesia. Langka kan? Terima kasih dulu dong sama Bang Julid ya kan. Jadi ke depan nih Bang Julid terus sama Jenderal Petruk dan Malaysian Hustler akan mencari
akan mengkolaborasikan rapper Malaysia dengan rapper Indonesia dalam 2 project. Dan di 2021, Bang Julid, General Petruk, dan Malaysian Hustler akan mencoba mencari rapper-rapper terbaik di Asia Tenggara untuk dalam satu track. Masih ingat Mara Bahaya? Kita akan lebih bahaya daripada itu. Oke, sekian dulu beritanya dari Bang Julid dan Hip Hop Hore di GOGON Gogon yang gosip-gosip on the deal yang gak hip hop banget. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini, lu mulai tunjukin karakter lu mulai tunjukin perbedaan lu daripada rapper-rapper yang lain. Lu harus tampil lebih keren karena 2021 kita harus siap dengan api yang besar di hip hop lokal. Tetap kompak dan hip hop lokal kekal. Bye bye. Screw. Berat hip hop lokal kekal. Kamu kelewat hip hop Bang Julid. Kehipopan. Ke hip hopan kamu. Udah kendangan aja tuh. Kendangan. Ya kan musik lokal, musik backsoundnya kan kendang tuh ya kan. Tapi enggak sih, Bang Julid emang movementnya sekarang memang Lagi asik, benar-benar kemana-mana. lagi asik, lagi lebar ke Malaysia nih. Ini tarung produser juga udah dapet tuh pemenangnya kan. Yes. Ya, jadi kita Shout lihat out aja. buat It's Jay-Z Music yang menang. Betul. Mudah-mudahan segera rilis karyanya. Yap. Dan kedepannya makin banyak movement lagi dari Bang Julid. Amin. Alright, sekarang balik lagi ke Raben. RABEN. Yo. Rapper beneran. Raben, gue baru tahu loh itu ternyata singkatan dari rapper beneran. itu datang dari Salah satu ya? teman-teman gue yang bukan musisi rapper juga, mereka malah musisi indie gitu. Jadi lagi di tempat lah, terus gue baru datang, wah ini dia nih rapper beneran, wah gitu. Terus satu lagi nyaut lagi, salah, Rada, bencong. Gue bilang katai lo semua, tapi ya udah. Gue menikmati itu semua karena teman-teman dari genre lain soalnya. Iya. Nah, Gitu. itu menariknya juga sih. Raben itu salah satu rapper yang juga main di Nongkrongnya di kemana-mana. mana-mana. Asli kemana-mana. Dan bahkan seperti kita awal tadi bilang, Pi, Iya. gitu bahwa di suatu skena kayak B-boy gitu kan ya, kalau B-boy masih pop Yap, juga yap, ya, yap, yap. skate juga, tapi itu nggak afdol kalau nggak ada Raben. Betul. Raben, tapi Raben sebenarnya agak telat menyadari. Gue sempat baca tuh, lo agak kayak telat menyadari bahwa lo sempet yang kayak oh ya udah di skena hip hop aja, terus tapi ternyata lo menyadari bahwa lo itu ada di skena ya skate. Yap. Juga, terus kemudian di B-boy juga. Yap. Itu gimana tuh Ben? Maksudnya sampai lo come up with the apa ya? Jadi semuanya berdasarkan selera sih, selera. Jadi pas gue masih SMP lah ya, SMP gue udah main skate, terus gue juga udah ada zamannya gitu, lagi zaman b-boy dan lain-lain. Akhirnya gue banyak main ke zaman itu, dan itu yang membuat gue akhirnya kenalnya ke semua pihak. Terus salah satu yang paling trigger adalah di radio sebelumnya, radio yang dulu, dimana di situ gue ketemu dengan musisi-musisi lagi, dan akhirnya sebagai orang media gue akhirnya main sama semua orang, dan akhirnya gue memposisikan diri kalau mereka membutuhkan bantuan, gue always ready untuk bantuin mereka. Akhirnya kalau di B-boy sebenarnya gara-gara Hamdi ngajakin MC battle, terus akhirnya sering, ya udah akhirnya gue yang paling sebagai MC gue yang paling hatam karena gue sering diajakin dan gue mengerti kulturnya untuk mengangkat suasana battle. Kalau skate emang dari kecil emang udah main, terus sempet satu kali jaga tokonya Mas Angga. Gue jaga Angga siapa nih? Kims Adiatama. Kims. Gue kerja sama dia waktu itu, dan di toko ini sebelahnya ada toko sneaker, sebelahnya ada kantor majalah skate, terus yang sering datang DJ house. Ya udah menyebar lagi lah permainan. Pas masuk ke kantor radio yang dulu banyak anak indinya, mainnya sama Om Leo, sama Ale White Shoes. Main lah ke Tebet, Ruang Rupa berapa kali. Nah itu sebenarnya yang bilang gue rapper beneran tuh
Becky itu dulu vokalisnya Good Night Electric. Oh, Becky Tracks ya. sama Upstairs Iya, dulu. iya. Jadi dia yang ngecengin gue. Nah itu akhirnya teman-teman gue semua yang akhirnya ya udah kemana-mana gue akhirnya mainnya. Jadi mereka semua juga yang akhirnya menginspirasi lagu Jakarta segala macam. Yes. Nah di Gitu. balik itu berarti kan sebenarnya ada peluang buat rapper atau siapapun yang ada di pelaku di hip hop itu untuk bisa gue fokusin ke MC ya gitu. Karena lo kan aktif banget itu, sering banget acara-acara b-boy, sering banget acara-acara yang mungkin skate atau apa gitu kan itu ada lo di situ, MC battle, b-boy battle ada di situ. Nah mungkin buat temen-temen di luar sana yang dimana di daerah-daerahnya itu juga ada gitu kan, itu kayak gimana sih band supaya bisa jadi seperti lo gitu loh, karena lo nggak menurut gue salah satu yang nggak tergantikan gitu loh, kayak you know the culture, you know how to do it gitu, lo bahkan punya insight tersendiri gitu. Gue Tanggung jawabnya tuh sebenarnya belajar kulturnya. Jadi karena gue punya interest, jadi gue Battle of the Year tahun 2000-an tuh gue tonton, oh kayak gini ya, keren ya gitu. Terus acara skate juga gue nonton, yang terjadi di luar negeri seperti apa, di negara ini sudah sampai mana, itu gue pelajari semua, gue nikmati. Cuma triggernya adalah di saat gue nge-MC Hip Hop Asongan. Oke. Jadi memang acaranya waktu itu gue sama Igor yang bikin, tapi pas Hip Hop Asongan ya udah sini deh gue yang manggil teman-teman. Terus setiap kali gue di depan di atas itu, gue nanya dulu sama teman-teman kayak untuk belajar. Oh ini kita battle tuh gini. Kalau skate tuh gini. Oke, habis dari situ baru gue belajar di media. Jadi sebenarnya live calling sih gue. Live calling cuma Keren bahasa lu, live calling. Keren. Cuma pas gue menjalaninya, gue dengan ada internet gue maksimalkan. Di luar negeri tuh seperti apa. Terakhir adalah yang paling bergengsi sebelum Fluff itu ada satu event DJ internasional dari minuman Red Bull. Ya, dari Red Bull, dan itu ternyata cukup bergengsi. Dan singkat cerita gue diajakin, yang ngajakin agak ragu-ragu kayaknya. Tapi pas udah selesai acara, gila lo emang paling pas. Bukannya gue nggak ngerasa bukan paling pas, emang ini dunianya gitu. Ini emang sesuatu yang sebenarnya di seluruh dunia sudah ada, cuma di Indonesia belum dianggap. Dan orangnya udah banyak, pelakunya udah banyak, cuma belum kelihatan aja gitu. Dan menurut gue emang dengan internet seperti ini, dalam waktu dekat kita semua pasti merah putih itu akan ada di kultur-kultur dunia itu gitu. Amin. Gue mempelajarinya itu sih sebenarnya, karena di seluruh dunia udah berkembang dan sekarang lagi disorot banget. Ya kita lihat aja Rich Brian sama Agnes Monica dulu gitu. Udah mulai kesorot lah. MC event banyak, Gitu. tapi MC culture hip hop cuma Raben. Gede. Itu. Ya. Kalau yang MC wedding udah ada lah yang sering ngambil, masa gua ambil juga. Beda job loh. MC di PRJ gitu, ya ibu bapak-bapak silakan. Kayaknya enggak deh gua. Sehari mie 5 bungkus. Tapi Raben nih ya gua bukannya bullshit ataupun, tapi emang gua ngeliat lu orang yang nongkrong kemana-mana, dan itu jadi satu pelajaran juga buat gua. Akhirnya gua praktekkan. Gua kalau nongkrong ya nggak perlu sama komunitas hip hop banget juga. Gua akhirnya bisa nongkrong kemana-mana. Dan Raben adalah di antara banyaknya rapper, dia adalah salah satu orang yang ngebantu band gue dari zaman dulu. Aripi dari zaman manggung gak dibayar, dia mau bantuin kita. Dia orang keren men. Serius. Jadi dari zaman Aripi belum dibayar, dia udah bantuin kita pokoknya. Ini keren nih. Gue juga pernah dulu sebelum rap gede sekarang lah. Atau kita kasih patokan sebelum ada Rich Brian. Yes. Gue udah nongkrong sama teman-teman musisi. Kalau nggak salah waktu itu nama bandnya Fall, dan di meja itu ada Seringai. Seringai masih Borneo tuh masih di Cipete. Yap. Borneo masih di Cipete. Terus saya udah duduk meja gitu, ditanya, Ben lo rapper kan? Gue mau nanya sama lo, kenapa rapper Indonesia gak ada yang keren? Sebelum gue jawab, ada orang lain di meja itu yang jawab, Iwake keren. Oh iya Iwake keren, tapi kenapa nge-rap bahasa Indonesia tuh gak keren? Jawaban gue agak bingung, cuma terjawab sama gue. Jawaban gue adalah belum nongol aja, pasti ada yang keren gitu. Dan sekarang akhirnya terbukti gitu. Udah terbukti karena mereka patokannya kan Eazy-E, NWA, Beastie Boys gitu.
Tapi mereka juga mungkin nggak waktu itu nggak merhatiin Eminem, 50 Cent gitu. Nah sekarang udah mulai terbukti dan udah mulai kebuka, udah mulai Mukarakat yang pakai bahasanya sendiri aja malah dihargai gitu. Dan gue sangat suka juga sama Mukarakat. Jadi ya udah akhirnya udah mulai kebukti. Berarti udah saatnya juga. Bener kata Bang Juli tadi sih, 2021 emang bakal lebih membakar dari sebelumnya. Hip hop akan kekal tuh Bang Julit. Wow. Ini yang gue suka ngobrol sama lu, Ben. Iya. Menarik ya. Ikut kebakar kitanya. Iya. Emang harus selalu terbakar sih, Bi. Bakar gue kan bakar-bakar tapi nggak bikin ribet. Yogi, rakap-rakap tapi nggak bikin ribet ya. Rakap-rakap tapi nggak tebir. Nggak ada yang cepuin. Syarat untuk Jomilnya deh dengan lagunya Cepu. Oh, syarat juga buat Jomil habis rilis album Pandal ya. Mudah-mudahan kita bisa segera undang untuk ngobrol-ngobrol. Ben, ngobrolin album, kata lu tadi 2021 insya Allah lo akan merilis sebuah album. Mudah-mudahan ya. Lu bisa kasih kita bocoran gak sih kapan akan ada siapa aja atau lu udah mulai ngedraft kan dari sekarang? Ya kalau emang gue yakin lo juga kalau pada mau bikin album dari sekarang udah pasti udah ada lah pelan-pelan. Tapi kapannya gue belum tahu nih karena sekarang deadline-nya lagi kolaborasi juga banyak. Nice. Kolaborasi apa aja nih? Wah, nih kolaborasi nih. Karena gue sempat mantangin story dia, tiba-tiba ada di Bali. Wah, iya. Gue paling jauh ke Cipete, tiba-tiba dia di Bali. Lo kemarin kabel. Sorry. Jangan merendah. Kamu humble breaking mulu lama-lama ya. Jadi tiba-tiba Raben ada di Bali dan gue nggak cuma ngeliat Raben, tapi ada beberapa teman-teman. Dan yang paling menarik ada sosok rapper Korigor. Yoi. Nah, lu lagi bikin apa sih sama dia, men? Korigor punya lagu yang rencananya dirilis akhir tahun ini. Collabnya sama gue. Nanti mungkin akan kita puterin di favorit tapi Korigor nggak bisa kita undang karena kemarin dia nolak sih. Oh iya. Ya kalau buat gue mah hitungannya begitu rilis swipe up nih gue bentar lagi nih. Wah keren. Jadi begitu single rilis kita undangnya Raben doang. Tapi gue shout out buat Korigor sama teman-teman All Good karena nggak tahu kenapa sebelumnya kita kemarin represent. Yap. Sama Pretty Rico All Good. Oh ya All Good ya. Ya kan sekarang sama Korigor All Good juga. Nih All Good kayaknya ada maunya nih nempel gue nih. Apakah 2021 Raben akan menjadi All Good? Usaha jadi, banget nih. Bukan jadi brother baik lagi tapi semua baik. All Good. All Good brother. Iya. All Good brother. Ben, tapi ngomongin masalah lu ada di bendera yang mana ini juga menarik buat gue karena menurut gue lu orang yang kayak ya maksudnya bendera sekarang banyak banget gitu. Tapi gue liat lu orang yang kayak stand out alone aja gitu. Lu kayak pernah di spinach pernah, di kiri pernah, di kanan pernah. Menurut lu di rendang rekor terakhir lu rilis EP. Menurut lu sebagai seorang Raben, apakah akhir nanti lu akan menambatkan jangkar lu ke salah satu bendera atau lu lebih memilih untuk membuat bendera sendiri nantinya? Kalau bikin bendera kayaknya dengan istilah label gitu ya. Gue sih nggak kepikiran. Tapi kalau tim manajemen itu bisa jadi. Wow, nice. Tim manajemen bisa jadi. Yang dalam arti jadi gini, gue masih sangat open. Misalkan anak Westwow Yuda gitu, tanggal segini lo kemana? Bisa berangkat. Siap. Ya kan, All Good. Korigor manggung nih, Sabi. Gitu. Oke. Atau mungkin kemarin Koplo bikin video klip sama Iwa Maras. Kita bikin video klip, ya udah gue datang gitu. Ya gue emang masih bisa ya, cuma kenapa gue bilang manajemen bukan label karena kalau manajemen ini lebih membantu orang untuk mengembangkan dia, tapi dia juga bisa tetap buat gue lebih mengangkat lo mau kemana gitu. Kalau misalkan lo mau main ke teman-teman yang udah ada, oke. Atau lo mau berani lebih besar lagi Universal, Warner, The Majors, gue juga bisa bantu mereka. Jadi gue lebih mikirin itu daripada gue bikin label juga. Oke, nice. Gitu. Jadi kayak ya lo tau lah label lah. Ya. Pernah kan sama label yang wah nggak bisa gini, dapatnya segini gitu. Mendingan manajemen gitu. Iya. Mendingan manajemen tuh yang presentasinya jelas. Tapi gue cuma bantuin orang dulu, terus ya udah paling nggak ngasih tahu gitu. Oke. Ini oke, nih nggak oke. Jangan sampai lo diginiin sama gini sama orang. Oke. Gitu. Itu doang. Jadi untuk lo bergabung ke satu bendera belum tahu. Belum tahu. Tapi untuk siapapun yang membantu manage Raben,
pintunya dibuka teman-teman. Itu begitu. gue buka. Iya. Begitu juga orang yang pengen gue bantu. Kalau ada rapper. Karena udah ada satu gue sebut aja nih namanya JJ, dia anak barber juga tapi di Kelapa Gading. Kemarin kita sempat direkomendasiin. Benar. Kita Oh iya, masukkan itu ke JJ. rekomendasi dengan lagu Hustle. Stay humble, stay hustle. Mau gue ceritain nggak? Boleh. Nih masih ada waktu ya. Masih banyak. dong, banyak Jay, udah. 3 hari kita ngobrol. Gue buka kartu lo J. Jadi gue udah pindah Kelapa Gading baru berapa bulan. Ya. Depan rumah itu ada coffee shop. Oke. Coffee shop ini coffee shop anak band. Tempat nongkrong Dreamville Itu, juga. iya. Oke. Gue datang ke situ, sering rajin jadi anak situ gue. Berapa hari kemudian gue datang, bang ada yang nyariin lo, siapa? Gak tahu tuh, katanya rapper. Oh, ya udah, nggak ada orangnya. Berapa hari kemudian, oke udah. Berapa hari kemudian gue datang lagi, dia di depan, megang buku, dengerin handphone, nulis lirik, gue liatin. Ya udah gue, mungkin gue salah orang, gue masuk lagi. Bang, tuh orangnya bang. Oh ya udah. Kenapa? Oh iya bang Raben. JJ, oke kenalan JJ. Udah dari situ nanya gimana caranya jadi rapper. Curhat, sering ketemu, sering datang, sering ngobrol. Gue motivasi aja kan. Masuk pandemi, bang, gue mau bikin rekaman gimana ya caranya? Lu ada budget berapa? Gak ada bang. Ya udah. Laptop punya? Ada bang. Oke, singkat cerita ya laptop punya. Ya udah. Pas di daerah itu depannya ada toko elektronik yang jual sound card, jual mic, jual headphone, jual semuanya lah. Oh ya udah. Besok siang lo ngapain? Lo ikut gue aja. Gue temenin karena gue seneng beli alat-alat itu. Ya udah. Sedang gue beliin gini. Total 1,8 apa 1,7. Oke bang, ini gimana bang? Kita balik lagi ke coffee shop. Laptopnya gue buka, gue tunjukin caranya. Lo gini. Nah ini cara rekaman. Coba lo langsung rekaman. Gue tinggal. Yang berjalan 1 minggu lah prosesnya. Sampai di hari terakhirnya, wah gini ya bang cara rekamannya ya. Jadi kan, iya bang, thank you bang. Udah disingkat cerita, sekarang tiba-tiba udah 3 lagu. Mamen JJ was good. Ternyata mentornya di merinding belakang gua. itu ada Raben. Jadi gue balikin ke dia. Gue bukannya gue mengini dia, cuma kalau emang lo mau, ya lo harus jalanin sendiri. Tapi gue bantu. Ini caranya gini, Lo cuma encourage dia untuk ngejar Benar. itu. Motivate ya. Bener. Soundcard 1,5 apa 4 juta lo mau yang mana? Tapi ini bang. Ya udah, yang gitu-gitu gue jelasinnya. Ya, lo ngapain 4 juta 1,5 emang rap lo udah bagus gitu. Agak-agak injek dikit lah. Oh ya bang. Udah jadi tiba-tiba 3 lagu. Wah, gua harus ngobrol JJ nih kalau Yoi. untuk Dapat dari insight-nya sudut pandang ya. yang selanjutnya nih. Wah, Betul. menarik nih. Tapi emang mesti rapper beneran. Pi. Raben. Kalau Rapper nggak beneran. rapper beneran jatuhnya ya gitu. Gitu doang. Mentornya emang harus begini. Gue gitu. salut sih sama dia dengan mentalnya yang kayaknya dia kan dari luar Jakarta juga. Yap. Sampai di Jakarta gue jelasin itu semua dan ternyata dia fokusnya untuk menjadikan sebuah karya ini. Udah nih, jadi gue rasa senang karena dia termotivasi, berhasil masuk di YouTube. Sayangnya nggak bisa dirilis Spotify. Kenapa tuh? Jadi ternyata dia ngambil beat gratisan di YouTube. Oke. Ini ya buat It's teman-teman okay, juga nih. it's okay. Katanya kalau beat gratisan ditulis bisa upload Spotify. Gue coba urusin, ternyata lo dibohongin lah sama yang bikin video beat free beat di YouTube. Iya. Akhirnya nggak bisa. Down dia. Iya. Down, gue kasih tahu. Lo nggak usah mikirin Spotify. Lo bikin dulu sampai naik di YouTube aja. Oh gitu ya bang ya. Ya udah naik jadi. Nice. Akhirnya paling nggak kan dia jadi kan. Ini lebihnya lu, Ben. Lu bisa punya hati lebih untuk orang lain. Maksudnya Untuk gue mendorong ya. Gue zaman namanya Ripi, maksudnya zaman masih ngeband gitu susah banget infiltrasi ke scene hip hop. Waktu itu dia di radio lamanya punya program hip hop dan dia ngasih gue kesempatan sama band gue untuk perform di sana. Itu hal yang sangat gue apresiat sampai sekarang, men. Terima kasih banyak. Iya, Yoi men, itu buat gue dan temen-temen kayak wah, anjing ini radio pertama yang terima kita ya gitu. Yang lainnya kayak lo band apaan sih gitu. Tapi itu lebihnya lah, men. Lu punya hati yang sangat besar untuk keberlangsungan culture ini, men. Ya. Benar. Karena gue mencintai culture-nya dan culture-nya sudah menghidupi gue. Ya. Akhirnya gue hidup juga dari culture ini yang kata orang harus jadi dokter, gitu. Harus jadi dosen. Masih banget. Saya jadi dosen, kamu jangan menghina Iya, profesi saya ya.
Kan kata orang. Kamu jangan menghina profesi saya ya. Tapi justru bukannya menghina, cuma passion lo harus temu untuk lo bisa menjadikan sesuatu dalam hidup lo. Ya, gitu. intinya sih sebenarnya gini. Kalau tadi mengingat dari cerita lo itu, bahwa talent itu hanya sekian persen. Iya. Tapi harus dibarengin dengan keinginan, dengan motivasi, dengan komitmen yang Hati, kuat gitu loh. Karena kalau misalnya JJ juga nggak punya effort yang lebih, dia nggak mau komit dengan apa yang diajarin sama Raben, dikasih tahu gitu, terus dia gampang patah semangat, dikasih tahu diinjak dikit, ya dia nggak akan naik juga gitu. Jadi dari JJ-nya sendiri itu semangatnya juga udah keren banget sih menurut gue. Ya gitu. itu yang gue senang juga sih sama dia, dan ini baru satu yang kebetulan dia di Kelapa Gading juga. Ya. Makanya gue mau bikin apa yang gue bilang di awal tadi, supaya udah lu semua datang deh, ya udah duduk bareng ngobrol mau apa gitu. Teman-teman, jika kesempatan ini benar-benar terlaksana, jangan sampai kalian lewati Disia-siakan. kesempatan ini. Benar teman-teman, karena ini sesuatu yang menurut gue sangat penting. Ya. Mungkin teoritis ya, tapi kalian bisa aplikasikan ke dalam berbagai hal buat gue. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatannya. Ya. Pantau Instagramnya Raben, Apne Raben. Betul. Yes. Pantau Instagram terbaik ini, kapanpun dia bikin acaranya, serbu tempatnya teman-teman. Iya, buruan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Yoi. Karena Bu dosen yang ini sangat Lo nggak lihat nih gue masih pakai masker ya. Enggak. Ben, pokoknya apapun yang lo jalanin mudah-mudahan semua dilancarin Ben ya. Amin. Sama-sama lu juga. Karena gue juga salah satu orang yang berutang budi sangat sama lo men. Amin. Thank you Pak. Mudah-mudahan lo bisa menyebarkan ini lebih luas lagi. Thank you. Dan Ditunggu paling albumnya. Paling deket apa nih Ben? Paling deket apa? Bilang sama si A bikin video klip dong. Aduh, Itu dia, saya Pak. ngisi doang gak ada di videonya, masa gimana nih? Saya ikut makan Indomie deh. Nah, oke, kalau ini mungkin harus gue jawab karena hasilnya dari laporannya Oke. emang paling tinggi di YouTube maupun di Spotify. Tapi kayaknya bilang sama si A, gue keep segitu aja biar underground banget. Buat karena orang nyari, lo tahu nggak Lace pernah sama Raben sama Tuan 13? Mana ada, lo cari dong. Gue diakalin sama penjelasan kayak gitu, gue terima. Biar kita bikin lagi yang baru. Jadi Oke. Ben, ini gue one last question nih Ben. Ya. Mungkin dulu gue udah kenal karya lu, tapi gue yang bikin gue jatuh cinta sama lu dan karya lu adalah waktu itu adalah Rumit. Angin malam anggur merah, nasi goreng gila, gini bakar Edi, sate apotik jaya, menuju kota lewat Gondang Dia, Kemayoran macet lewat Mangga 2. Oke. Wah, gue harus ngomong itu men. Oke. Tapi waktu itu grup lu menurut gue sangat-sangat brengsek dan bikin gue sangat relate sama apa yang gue alamin. Oke. Menurut lu apakah ada kesempatan untuk Rumit reunion? Ya. Gue nggak bisa jawab itu. Oh. Yang bisa jawab itu partner gue. Oke. Yang sudah lagi di Surabaya ya? Ya katanya sih, Surabaya dia? katanya sih di Bekasi juga. Oh, sekarang Bekasi Kayaknya juga? TikTok lah ya. Oke. Cuma intinya ya seperti yang lo tahu, kita masih sering ketemu, kita masih sering aktif, gue masih selalu ada. Materinya masih ada, minus one-nya gue juga masih megang semua. Lagunya masih ada di Spotify. Yang satu nggak tahu mau apa enggak. Jadi gini, gue belum gue ceritain ya. Belum. Jadi bilang sama si A, tadinya gue, elu, dia. Oke. Dia nolak, gue tawarin Lace mau. Jadi kita bertiga sama Lace. Oh. Ternyata ada story behind Gitu. bilang sama si Siapakah dia? Cari tahu lah. Gak usah disebut. Tapi gue doain banget mudah-mudahan ada kesempatannya untuk kalian reunian karena Amin. ya, buat gue sih pribadi ya lu berdua tuh one of the best duo buat gue. Thank you, Pak. Yes. Jadi yes. mudah-mudahan ada kesempatannya untuk satu track aja minimal ngobatin rasa kangen semua orang yang suka sama Rumit. Mudah-mudahan. Heeh. Tapi nggak terkenal juga. Bodoh amat Ben, yang penting gue Terkenal suka. itu adalah salah Thank satu you, parameter aja Ya, gitu loh. ya. Parameter yang lain adalah kualitas dari lagunya tersebut, albumnya tersebut. Aku emang gawat ya aku nih. Gak salah dia jadi host Sonja nanti virtual live konser nih. Masuk 11 Desember jangan lupa. Pada saat ini ditayangin udah lewat ya kan. Lu udah ngeliat kerennya kayak gimana. Oke. Iya. Right, jadi mudah-mudahan ada Timur Rumit reunion. Dia kan dia Rumit asal dari reunion, iya. Timur ya kan gitu. Salah di nama sih kayaknya. Rumit, sorry. Biasa gitu. Rumit problems udah kelar. Lu kemana? Susah. Besok kalau bikin grup namanya Langsam. Nama
Lamsam. Oke, nama itu doa teman-teman. Nama itu doa, Jadi teman-teman. hati-hati kalau memilih nama grup ya, jangan sampai salah. Betul. Oke, Ben. Jadi project paling dekat apa? Paling dekat ada beberapa kolaborasi. Yang pertama itu Korigor. Ya. Abis itu sama Suerte. Sama Suerte. Ada sama Suerte. Suerte bulan Desember ini dia bakal pulang. Wow. Kita adalah yang mau dibikin. Satu lagi sama Jordi pemain trompet. Tahu banget gue. Jordi anak-anak jazz. Wow. gitu. Dia adalah salah satu Itu sih. pemain trompetnya Malik Iya. dan produser juga. Wow, Iya. wow, 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 Paling dekat wow. itu dulu lah. Yang lain Itu sebenarnya aja udah. sebenarnya video klipnya Sotoy AM yang sama Sotoy Saiki. AM. Sotoy Pajem AM. tuh. Tapi Bakal rilis video klipnya? video klipnya dalam proses lah. Dalam ini semuanya pelan-pelan. Wah, gila. Capek, Pak, jadi gua. Banyak ya ternyata yang akan Yoi. dirilis Dia ya. diam-diam nabung ternyata ya teman-teman ya. Nice. Ya, biar naik aja. Diam-diam menyiapkan kudeta ternyata dia. Insight-nya naik gitu. Oh, ya. Ben, pokoknya apapun yang lo kerjakan mudah-mudahan lancar ya Ben ya. Amin. Ya, pertanyaan Thank you, Pak. terakhir gue. Hmm. Account TikTok lo apa? Raben Aben. Oh, Raben, Aben. Oke. Nah tuh silakan. Gue cerita juga dikit. Jadi ada lagi sekarang tuh lagi ngetren pakai lagunya Run DMC. Oke. Yang kalau pakai lagu Run DMC pilih kiri apa kanan. Oke. Oke. Akhirnya gue bikin pakai lagu Run DMC tapi tulisannya adalah Run DMC adalah siapa? Mereka pernah ke Indonesia, DJ-nya udah meninggal. Jadi ada edukasi ya. Jadi gue masih kasih gitu edukasi ya. waktu itu. Oke. Itu kenapa gue main TikTok ya. Jangan lupa follow Raben Aben dan juga Please. Tuan 13 di TikTok. Please. Tapi gue sih main. belum kali belum aja Soalnya gue belum. pernah, bro dari rokok nih. Oke siap. Kita nyari rapper. Oke. Punya TikTok nggak? Punya. Banyak nggak followersnya? Enggak. Oke makasih. Nggak jadi. Bangke lu Rokok tuh. Kalau Tuan 13 mah punya TikTok joget dikit udah langsung followernya banyak. Enggak, gue emang bulan-bulan awal-awal tahun sih gue akan bikin sih. Oke, siap tuh langsung ya di follow ntar. Awas sih, awas. Tuan TikTok 13 sih awal-tahun sama gue sih. 13 TTT 13 ya. Siap. Oke. Wow, banyak banget ya kita dapat ilmu Yes. hari ini dari Raben ya. Thank you, Dari Hippo seputaran More. kegiatan, dari seputaran apa yang akan dilakukan, dari seputaran ilmu untuk jadi MC Yes. juga ya. Menarik sekali teman-teman. Dan Akhirnya dia datang juga ke sini. iya, Setelah berapa bulan kita undang. susah banget ini salah satu kayak rapper-rapper Kita kalau yang mau ngundang susah. menteri gampang loh. Kalau Raben susah. Iya, Asal tahu ya teman-teman ya. Betul. Itu menteri sebelum ketangkap mau kita undang sebenarnya. Oh, Gablek. Oke. Ben, last but not least, ada yang lo mau syarat buat siapa kira-kira mungkin? gue pengen shout out buat Yaku sama Tuan 13 dan semua tim Hip Hop Hore. Karena ini dengan adanya pandemi dan semuanya kan platform berubah-berubah, gaya berubah-berubah, tapi masih tetap ada. Yang penting yang dilakukan ini apa ya? Yang dilakukan ini sebenarnya sesuatu yang penting karena kalau lo memperhatikan apa yang dilakukan oleh Hip Hop Hore itu yang bikin semuanya juga maju sih. Menurut gue itu. So keep watching. Thank you Hip Hop Hore. Yaku Tuan 13. Thank you so much. Baru ini ada tamu muji kita nih. Gue beliin ketoprak abis ini. Ben. Fix. Ceburin aja di komennya gimana. Alright, thank you so much Raben udah sempat main ke sini di Thank you, sela-sela thank you. kegiatan lo Thank ya. you, Dan man. mudah-mudahan proyek kolaborasi segala macam apapun itu yang tadi lo ceritain di sini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, tag jalan lagi gue sebenarnya pengen lihat banget tag itu jalan Please, lagi. please, Amin, tag. amin. Ya, karena konsepnya itu udah keren banget ya. Ya. Dan ya udah mudah-mudahan apapun yang lo kerjain itu lancar. Amin. Amin. Thank you. Thank you so much. Alright, you. so Pi, closing. Siap teman-teman, terima kasih telah menyaksikan What's Poppin bersama Raben Aben. Follow TikToknya jangan lupa. Yoi. Karena dia juga akan bikin konten joget-joget. TikTok gak cuma joget-joget, dia edukasi tuh. Nggak jadi kodok. Terima kasih telah menyaksikan What's Poppin. Sampai bertemu di episode berikutnya. Right. Jangan lupa komen, bagikan ini ke orang tua kalian, mertua Subscribe. kalian, teman-teman, saudara. Jangan lupa subscribe juga. So without further ado, saya Tuan 13. Yako. Raben. Kami pamit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Peace out. Bye.